Oke, kita berjumpa lagi dengan saya Bapak Sianturi untuk pembelajaran kelas 11. Pada materi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan? Seperti pada pohon jati merupakan spesies tumbuhan yang sering disebut dengan dikotil. Batang berkayu kerak sehingga bagus dimanfaatkan sebagai bahan bangunan untuk pembuatan mebel. Di Indonesia, pohon ini sudah ada sejak tahun 1900-an karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti pada pembuatan kosen, rangka pada rumah, papan pada dinding rumah seperti itu. Yang kalau kamu pernah melihat rumah yang memiliki dinding yang terbuat dari kayu. Pada mulanya pohon jati hanya ditanami di Pulau Jawa seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur. Akan tetapi tanaman ini kemudian tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Oke, kita langsung masuk saja ke organ-organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri atas akar, ini akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Setiap organ pada tumbuhan memiliki fungsi-fungsi tertentu, tetapi mereka saling berhubungan satu dengan yang lain untuk menopang suatu kehidupan pada tumbuhan tersebut. Berikut ini adalah uraian fungsi dari jaringan. Pertama, akar. Kalau kita cerita akar, berarti akar ini adalah sebagian organ tumbuhan yang berbentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Fungsi dari akar, fungsi utama akar pada tumbuhan yaitu sebagai alat absorpsi air, berupa juga absorpsi nutrisi, oke, berbagai garam mineral, ini garam mineral yang terlarut di dalam tanah dan penyokong tumbuhan pada tempat tumbuhnya, seperti pada tanah ataupun pada wilayah berbatuan. Pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu dikotil dan monokotil, akarnya sudah merupakan akar sejati. Penamaan ini berdasarkan adanya perbedaan dengan struktur akar yang terdapat pada tumbuhan rendah, misalnya pada lumut. Nanti ini kita pelajari pada bab yang akan datang. Oke, kemudian pembelahan yang terjadi di dalam akar ini adalah pembelahan apikal, akan membentuk berupa zona pembelahan sel, zona pemanjangan apabila akar tersebut tumbuh semakin memanjang, dan zona pendewasaan di mana akar tersebut akan mengalami tahapan pendewasaan dan mengalami pengerasan. Dan dua, pada zona pemanjangan sel akan berkembang menjadi sel permanen yaitu xilem, floem, ini dia akan tumbuh menjadi jaringan permanen dan akan menghasilkan xilem, floem, kan, parenkim, oke, baru sklerenkim, baru ada wilayah endodermis dan wilayah korteks. Seperti ini dia. Ada endodermis, xilem, floem, korteks, dan meristem apikal yang akan melakukan tahapan pertumbuhan yang semakin memanjang. Seperti itu. Oke. Secara anatomi, struktur akar terdiri dari bagian luar. Kalau dia bagian luar, maka struktur akar tersebut dia terpisah menjadi bagian epidermis, ya, bagian korteks. Oke, ini bagian epidermis, bagian korteks, ini bagian luar, korteks. Oke, bagian endodermis dan stele. Ada satu lagi stele di sini seharusnya pada gambar ini. Oke, pada bagian stele. Setelah itu, lapisan yang terdapat di dalam akar, yang pertama itu lapisan epidermis. Apa fungsi dari jaringan epidermis? Akar merupakan lapisan yang terdiri dari satu lapisan sel. Keadaan sel menyusun epidermis akar yang sangat rapat. Kemudian epidermis akan tersusun dari sel rapat dan tidak memiliki ruang antar sel, sehingga dinding selnya tipis dan bersifat semi permeabel. Oke.
Baru, adanya sel-sel epidermis di belakang titik tumbuh akar dapat menyebabkan permukaan akar menjadi lebih luas sehingga penyerapan zat lebih efisien. Baru yang berikutnya ada korteks. Korteks adalah bagian dalam akar yang tersusun oleh beberapa sel yang membentuk beberapa lapisan. Korteks akar tersusun dari banyak lapisan sel yang berdinding tipis. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak terdapat ruang antar sel. Sel-sel tersebut sering mengandung zat tepung yang sering disebut sebagai cadangan makanan atau kristal. Baru yang berikutnya ada endodermis. Endodermis ini merupakan bagian dari jaringan akar yang terdiri atas satu lapisan sel. Oke. Pada lapisan endodermis terdapat susunan arah berupa arah radial dan transversal. Lapisan dinding sel endodermis terdapat penebalan yang dihasilkan dari zat yang sering disebut dengan suberin. Zat suberin atau yang sering dikenal sebagai gabus memiliki sifat kedap akan air. Oleh karena itu, maka air yang diserap dari akar tidak akan keluar dari tubuh pohon atau tumbuhan tersebut karena ada zat suberin atau gabus ini yang menahan air menembus keluar dari tubuh tumbuhan tersebut. Penebalan pada dinding sel jaringan endodermis berupa titik yang disebut dengan titik Caspari. Endodermis tersusun atas lapis sel rapat tanpa ruang antar sel, terletak di sebelah dalam korteks. Sel endodermis muda memiliki dinding sel yang tipis dan semi-permeabel. Baru yang berikutnya ada stele. Stele adalah pusat terbentuk oleh berkas-berkas pengangkut dan beberapa jaringan lain. Berkas pengangkut berbentuk silinder pusat, yaitu berupa xilem, floem, dan perisikel. Stele terletak di sebelah dalam endodermis. Stele tersusun dari beberapa macam jaringan, seperti pertama yaitu, boleh kamu tulis juga, perisikel. Oke, susunan dari stele pertama perisikel merupakan lapisan terluar stele. Baru yang kedua ada lapisan fasis. Lapisan fasis ini terdiri atas xilem dan floem yang tersusun bergantian menuju arah jari-jari. Yang ketiga adalah bagian empelur. Empelur merupakan jaringan pengisi di antara fasis yang terdiri atas jaringan parenkim. Baru bagian struktur yang berikutnya adalah bagian batang. Fungsi utama pada tumbuhan untuk batang ini, tempat letaknya air dan telah diserap akar menuju daun, menopang cabang dan daun, menentukan tata letak daun, sebagian tempat untuk cadangan makanan. Oke. Bagian batang tumbuhan dikotil memiliki persamaan dan bagian yang terdapat pada bagian akarnya. Batang merupakan organ tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah. Pada awal pembentukannya, batang berasal dari batang lembaga embrio di bagian biji. Selanjutnya, batang berkembang dari meristem apikal. Perkembangan meristem apikal pada tumbuhan dikotil dan monokotil berbeda sehingga susunan anatomi batang kedua jenis tumbuhan tersebut juga berbeda. Oke, seperti pada gambar ini. Struktur pada batang. Pada percabangan, batang sering kali terdapat kuncup-kuncup yang terletak pada bagian samping. Ini tuh, pada bagian samping. Oke. Kuncup-kuncup ini nantinya merupakan unsur pembentukan cabang. Yang ini, tunas samping ini akan tumbuh memanjang, membentuk berupa cabang dari tumbuhan tersebut, seperti contohnya pada tumbuhan mangga. Oke. Pada tumbuhan batang, terdapat juga struktur yang sering disebut dengan epidermis. Sama halnya yang terdapat pada akar, lapisan epidermis batang terbentuk oleh lapisan sel yang tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel dan semi-permeabel. Pada dinding sel sebelah luar terdapat lapisan yang sering disebut dengan kutikula yang berguna untuk melindungi batang yang kering. Baru ada korteks. Lapisan korteks ini adalah batang yang tersusun oleh sel-sel parenkim
yang keadaan dindingnya tipis. Sel-sel parenkim pada korteks batang tidak beraturan sehingga mengakibatkan banyak ruang di antar selnya yang dapat mengalami pertumbuhan dan dapat membentuk berupa tahapan percabangan. Selain sel parenkim, korteks juga mengandung kolenkim dan sklerenkim. Kedua sel ini fungsinya menyokong dan memperkuat batang pada tumbuhan. Pada batang juga terdapat berupa stele, yaitu berupa silinder pusat batang yang terdapat pada bagian korteks. Oke, pada bagian terluarnya, lapisan disebut juga sebagai perisikel. Lapisan luarnya terus disebut dengan perisikel, di mana sel parenkim dan berkas-berkas pembuluh angkut yaitu berupa xilem dan floem. Xilem dan floem inilah yang berperan dari akar sampai ke batang yang mendistribusikan tadi yang pada awal pembelajaran kita tadi berupa garam mineral, air, dan hasil-hasil dari fotosintesis seperti itu. Oke, sampai disinilah penjelasan Bapak tentang tumbuhan. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagian daun. Apabila ada pertanyaan, dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.